Trump dan Netanyahu, ketakutan aliansi nuklir Iran-Korea Utara resmi terbentuk. Ketika pangkalan strategis Diego Garcia mendadak menjadi sasaran rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyadari sebuah kenyataan pahit, jarak bukan lagi perisai pelindung. Di balik bayang-bayang sanksi global, Iran dan Korea Utara diam-diam telah menyatukan kekuatan militer mereka untuk membangun arsenal rudal berbahan bakar padat yang siap meluncur dalam hitungan menit. Apakah kemunculan poros rahasia Teheran-Pyongyang ini akan memaksa Pentagon menghadapi perang multifront yang mustahil untuk dimenangkan? Memasuki fase paling krusial dalam arsitektur keamanan global, sebuah kejutan militer besar mengguncang ruang komando Pentagon. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat memegang keyakinan teguh bahwa sanksi ekonomi berlapis mampu melumpuhkan total kemampuan militer Iran. Namun, di bawah radar intelijen Barat, Teheran justru bergerak diam-diam membangun tulang punggung kekuatan rudal balistiknya melalui jaringan kerjasama jangka panjang yang sangat tertutup dengan Korea Utara. Mulai dari desain dasar rudal Nodong dan Musudan, hingga transfer teknologi krusial yang diduga kuat berkontribusi langsung pada pengembangan seri rudal andalan Iran seperti Shahab, 3, Ghadar, Emad, dan Khorramshahr via. Jejak rekayasa militer Pyongyang secara konsisten hadir dalam setiap evolusi program rudal strategis Iran, menciptakan lompatan teknologi yang tidak diantisipasi oleh para pengambil keputusan di Washington. Puncak kekhawatiran ini meledak ketika beredar informasi intelijen bahwa Iran telah mengarahkan moncong rudal balistiknya langsung ke Diego Garcia, pangkalan militer gabungan yang sangat strategis milik Amerika Serikat dan Inggris di Samudra Hindia. Meskipun laporan menyebutkan serangan tersebut tidak mengenai sasaran secara presisi, pesan geopolitik yang disampaikan ke seluruh dunia sangatlah jelas dan dingin. Jarak geografis bukan lagi perisai mutlak yang dapat melindungi kepentingan Amerika Serikat dari jangkauan proyektil Teheran. Pertanyaan besar yang kini menghantui sekutu Barat adalah, apakah Washington benar-benar memiliki kemampuan nyata untuk menghentikan poros kerjasama bawah tanah antara Iran dan Korea Utara sebelum segalanya terlambat? Hingga saat ini, memang belum ada konfirmasi independen maupun pernyataan resmi yang dikeluarkan secara terbuka dari pihak Iran, Korea Utara, ataupun lembaga intelijen internasional mengenai tuduhan bahwa Teheran dan Pyongyang terlibat langsung dalam transfer persenjataan pemusnah massal secara aktif. Namun, sejarah panjang hubungan militer antara kedua negara terisolasi ini terlalu sulit untuk diabaikan begitu saja oleh para pakar pertahanan global. Iran dan Korea Utara telah menjalin hubungan militer yang erat sejak era Perang Iran-Irak pada dekade 1980-an, ketika Pyongyang bersedia menjadi pemasok utama rudal Scud kepada Teheran yang saat itu sedang terdesak menghadapi gempuran militer Baghdad. Sejak momen kritis itulah, hubungan transaksional tersebut berkembang secara bertahap menjadi sebuah kerjasama strategis yang semakin tertutup dan anti-Barat. Setelah fondasi tersebut terbangun, Iran mulai melangkah maju untuk membangun kekuatan industri rudal domestiknya sendiri. Seri Shahab 1, Shahab 2, dan Shahab 3 muncul secara bertahap di berbagai parade militer, bertransformasi menjadi komponen paling penting dan menakutkan dalam arsenal militer Teheran untuk menekan dominasi asing di kawasan. Banyak pakar persenjataan melihat adanya kemiripan desain yang sangat mencolok dan identik antara arsitektur rudal Shahab milik Iran dan sistem propulsi rudal Nodong milik Korea Utara. Realitas visual ini memunculkan spekulasi kuat di kalangan intelijen bahwa transfer teknologi, pasokan komponen siap rakit, serta data hasil uji coba hulu ledak telah berlangsung secara rahasia dan berkelanjutan selama beberapa dekade. Kecurigaan strategis tersebut kembali mencuat ke permukaan dengan intensitas yang lebih tinggi setelah munculnya laporan mengenai peluncuran rudal Iran ke arah pangkalan Diego Garcia. Pangkalan udara dan laut strategis ini terletak di titik terpencil Samudra Hindia, berjarak sekitar 4.000 km dari garis pantai Iran. Jarak jangkau sejauh itu secara teknis hanya dapat dicapai oleh sistem rudal dengan spesifikasi dan kemampuan pendorong tertentu. Karena alasan itulah, sejumlah pakar keamanan internasional menduga kuat bahwa Iran kemungkinan besar telah menggunakan varian rudal Musudan, sebuah sistem rudal jarak menengah buatan Korea Utara,
yang disebut-sebut telah dibeli dan diamankan oleh Teheran sejak pertengahan tahun 2005. Namun, bagi para perencana perang di Amerika Serikat, ancaman terbesar yang meresahkan ruang komando tidak hanya terletak pada hulu ledak konvensional rudal-rudal tersebut. Hal yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi Washington adalah kemungkinan terjadinya transfer teknologi nuklir tingkat tinggi di antara kedua negara. Rangkaian serangan udara destruktif yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap berbagai fasilitas nuklir Iran sejak tahun 2025 hingga serangan udara terbaru yang menghantam pada Februari 2026 dilaporkan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat besar bagi program pengayaan uranium Teheran. Dalam skenario ini, jika Iran memiliki ambisi untuk memulihkan dan membangun kembali program nuklirnya dalam waktu singkat, maka Korea Utara adalah satu-satunya mitra global yang paling siap dan memiliki kemauan politik untuk memberikan bantuan teknis instan. Sejumlah pakar strategi keamanan bahkan mengemukakan skenario yang jauh lebih serius dan berbahaya daripada sekadar transfer cetak biru rudal. Dalam kondisi tekanan militer yang ekstrim, Pyongyang dapat bertindak sebagai sumber pasokan utama untuk mengirimkan uranium yang diperkaya tingkat tinggi, komponen sensitif terkait hulu ledak nuklir, serta mengirimkan tim ahli yang terdiri dari ilmuwan nuklir dan insinyur militer terbaik mereka ke Iran melalui jalur-jalur penyelundupan rahasia. Alasannya sangat logis. Korea Utara tidak hanya telah memiliki arsenal senjata nuklir operasional, tetapi sejak lama dituduh oleh komunitas internasional mampu menyebarkan teknologi berbahaya tersebut demi mendapatkan aliran dana segar bagi rezim mereka. Spekulasi mengenai akselerasi transfer persenjataan dari Korea Utara ke Iran ini semakin menguat setelah pemimpin tertinggi Kim Jong-un mengeluarkan pernyataan diplomasi yang mengecewakan Barat, di mana ia mengecam keras tindakan militer agresif Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Menurut pandangan resmi Pyongyang, Washington bukan hanya melakukan campur tangan ilegal di kawasan yang bukan wilayahnya, melainkan telah menjadi pusat dari apa yang mereka sebut sebagai tindakan terorisme negara dan agresi global yang harus dilawan secara kolektif. Konflik terbuka yang saat ini sedang dihadapi oleh Iran dipandang oleh elit militer Korea Utara sebagai bukti empiris yang nyata di lapangan bahwa setiap negara yang tidak membentengi diri mereka dengan perisai nuklir akan selalu berada dalam posisi geopolitik yang paling rentan untuk dihancurkan. Tekanan politik luar negeri dapat muncul kapan saja tanpa prediksi, ancaman invasi dapat meningkat dengan sangat cepat, dan intervensi militer dari kekuatan asing dapat dengan mudah berujung pada bencana keruntuhan total sebuah negara. Berdasarkan logika pertahanan yang dingin tersebut, Kim Jong-un menilai bahwa mempertahankan, memperkuat, dan memperluas arsenal nuklir serta rudal balistik antar benua miliknya merupakan pilihan paling rasional dan mutlak untuk melindungi kelangsungan rezimnya dari nasib yang sama. Namun, situasi geopolitik saat ini jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya. Jika Iran pada akhirnya tetap dapat dilemahkan dan dipojokkan, meskipun mereka memiliki kapasitas militer konvensional yang besar serta jaringan sekutu proksi yang luas di seluruh Timur Tengah, maka Pyongyang kemungkinan besar akan menarik sebuah kesimpulan keamanan yang sangat mengkhawatirkan. Skenario tersebut akan menunjukkan bahwa bahkan sebuah negara dengan kemampuan pertahanan konvensional yang kuat pun tetap dapat menjadi sasaran penghancuran oleh Amerika Serikat yang pada gilirannya akan memicu Korea Utara untuk mempercepat kesiapan tempur nuklir mereka ke tingkat tertinggi. Dalam konteks ketegangan yang kian meluas ini, nama Mojtaba Khamenei juga mulai disebut-sebut oleh para pengamat intelijen Barat. Sejumlah pendapat strategis menyatakan bahwa dukungan militer diam-diam dari Korea Utara kemungkinan besar berkaitan erat dengan upaya terstruktur untuk mempertahankan pengaruh faksi garis keras di dalam internal Iran. Bagi Pyongyang, Teheran yang tetap memiliki taring militer yang kuat berarti fokus tekanan geopolitik dan militer blok Barat tidak akan sepenuhnya terfokus pada semenanjung Korea. Namun, otoritas intelijen Korea Selatan memberikan penilaian yang berbeda. Mereka menyatakan belum menemukan indikasi fisik yang kuat bahwa Korea Utara memberikan dukungan militer langsung berupa pengiriman logistik baru kepada Iran sejak konflik terbaru ini pecah. Menurut analisis Seoul,
Kim Jong-un kemungkinan besar sedang menahan diri secara taktis demi menjaga peluang dialog dengan Amerika Serikat setelah situasi panas di Timur Tengah mereda. Meski demikian, situasi di ruang Komando Sekutu mendadak menjadi sangat tegang ketika juru bicara Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, Muhammad Hossein Bagheri, mengeluarkan pernyataan publik yang mengejutkan. Bagheri mengklaim bahwa Teheran telah menerima pasokan masif berupa 500 rudal balistik antar benua langsung dari Korea Utara. Pernyataan sepihak ini segera memicu kekhawatiran mendalam di kalangan perencana militer Pentagon. Perhatian intelijen internasional pun langsung tertuju pada dua varian rudal strategis terbaru milik Pyongyang, yakni Hwasong-18 dan Hwasong-20 yang menggunakan teknologi bahan bakar padat. Dengan jangkauan operasional yang secara teoritis mampu menembus lebih dari 10.000 km, rudal-rudal antar benua ini mampu menjangkau sebagian besar wilayah daratan utama Amerika Serikat jika diluncurkan dari posisi geografis Iran. Inilah yang menjadi mimpi buruk terbesar bagi Pentagon. Rudal berbahan bakar padat tidak memerlukan waktu persiapan dan pengisian bahan bakar cair yang lama sebelum diluncurkan. Mereka dapat disembunyikan di dalam bunker bawah tanah, dipindahkan dengan cepat menggunakan peluncur bergerak, lebih sulit dideteksi oleh satelit peringatan dini, dan jauh lebih mematikan dalam skenario serangan mendadak. Oleh karena itu, pertanyaan yang kini muncul di meja kerja para pengambil keputusan bukan lagi sekadar apakah Korea Utara membantu Iran dalam hal blueprint teknologi rudal masa lalu, melainkan apakah kedua negara telah mengaktifkan perjanjian kerjasama militer rahasia yang jauh lebih luas dan berbahaya daripada yang selama ini diperkirakan. Ketika dua rival utama Amerika Serikat mulai berbagi teknologi militer tingkat tinggi dan secara terbuka menantang jaringan sekutu Washington, negara-negara mitra strategis Amerika di Asia Timur pun semakin dicekam kecemasan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang merasakan tekanan nyata tersebut di garis depan. Jika sebuah konflik global berskala besar benar-benar pecah akibat gesekan di Timur Tengah, semenanjung Korea diprediksi bisa menjadi sasaran pertama dari pengalihan isu militer tersebut. Kekhawatiran ini terbukti bukan tanpa alasan ketika ketidakstabilan keamanan di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada urat nadi perdagangan internasional di perairan Teluk. Sebuah insiden serius terjadi di laut ketika kapal kargo komersial raksasa milik Korea Selatan HMM Ocean dilaporkan mengalami ledakan besar yang misterius dan terbakar hebat saat melintasi jalur pelayaran regional yang sedang membara. Presiden Donald Trump dengan cepat melayangkan tuduhan langsung bahwa Iran berada di balik sabotase insiden maritim tersebut, sekaligus menyindir dengan tajam bahwa kapal kargo Korea Selatan itu nekat berlayar tanpa meminta perlindungan dari konvoi Angkatan Laut Amerika Serikat. Teheran dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mencapnya sebagai bentuk propaganda politik murahan Washington untuk melegitimasi agresi militer mereka. Iran menegaskan kembali sikap keras mereka bahwa kapal-kapal dagang internasional tetap dapat melintasi kawasan Teluk dengan aman, namun harus tunduk dan mendapatkan izin navigasi resmi dari otoritas Teheran, bukan berada di bawah kendali sepihak Amerika Serikat. Pada saat yang sama, langkah-langkah militer defensif yang diambil oleh Korea Utara semakin menambah kepanikan di Seoul. Kim Jong-un dilaporkan telah mengerahkan sistem artileri jarak jauh generasi terbaru yang secara taktis mampu menjangkau seluruh sudut ibu kota Korea Selatan, serta mempercepat penyelesaian proyek kapal perusak Chohyeon yang disebut-sebut dirancang khusus untuk mampu membawa rudal taktis dengan hulu ledak nuklir. Situasi pertahanan di Asia Timur memasuki fase paling berbahaya ketika Korea Utara secara resmi menghapus tujuan politik jangka panjang mengenai reunifikasi damai semenanjung Korea dan secara radikal menghilangkan konsep sesama bangsa terhadap Korea Selatan dari dalam konstitusi negara mereka. Langkah hukum ini memiliki makna strategis yang sangat dingin. Seoul tidak lagi dipandang oleh Pyongyang sebagai saudara jauh yang terpisah oleh perang, melainkan telah ditetapkan secara hukum sebagai musuh jangka panjang yang sah untuk dihancurkan dalam skenario perang masa depan. Krisis berkepanjangan di Timur Tengah ini sekali lagi menyoroti apa yang oleh banyak pihak di komunitas internasional sebut sebagai bentuk standar ganda Amerika Serikat dalam isu proliferasi nuklir.
Washington terus menggunakan segala instrumen sanksi dan kekuatan militer untuk menekan agar Iran tidak pernah memiliki satupun senjata nuklir. Tetapi pada kenyataannya, Gedung Putih dipaksa harus menerima fakta pahit bahwa Korea Utara tetap mempertahankan, memamerkan, dan memperluas arsenal nuklirnya tanpa bisa dihentikan. Pyongyang telah lama memiliki rudal jarak jauh operasional yang terbukti mampu menjangkau kota-kota besar di Amerika Serikat. Realitas ini memunculkan pertanyaan kritis di kalangan pengamat hubungan internasional. Mengapa Iran dianggap sebagai ancaman yang sama sekali tidak dapat diterima hingga harus dibom, sementara rezim Kim Jong-un secara bertahap mulai diperlakukan oleh komunitas internasional sebagai sebuah negara berkekuatan nuklir de facto yang diakui kekuatannya? Salah satu jawaban strategisnya terletak pada doktrin militer Korea Utara yang sangat ekstrim. Pyongyang diduga kuat telah membangun sebuah mekanisme respons komando nuklir otomatis yang akan langsung meluncurkan seluruh senjata nuklir mereka ke target yang telah ditentukan apabila Kim Jong-un terbunuh dalam serangan mendadak. Doktrin pertahanan balasan otomatis inilah yang membuat banyak negara, termasuk Amerika Serikat, harus berpikir ribuan kali dan bertindak dengan sangat hati-hati sebelum meluncurkan serangan militer langsung ke jantung pertahanan Korea Utara. Mengamati efektivitas doktrin tersebut, muncul spekulasi intelijen bahwa setelah wafatnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei, Iran kemungkinan besar dapat mengadopsi model pertahanan serupa untuk melindungi kelangsungan rezim mereka dari tekanan militer eksternal. Menghadapi situasi global yang kian tidak menentu ini, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memilih untuk mengambil pendekatan diplomasi yang jauh lebih hati-hati dan pragmatis. Ia terus mendorong dibukanya jalur dialog tanpa syarat dengan Korea Utara, meskipun Pyongyang telah menetapkan negaranya sebagai musuh permanen. Seoul juga menunjukkan sikap yang sangat menahan diri terhadap tekanan diplomatik dari Washington yang meminta mereka untuk ikut serta mengirimkan kapal perang dalam operasi maritim multinasional di Selat Hormuz. Korea Selatan tampaknya tidak ingin terjebak terlalu dalam ke dalam pusaran perang baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Timur Tengah karena mereka menyadari jika konflik global meletus, daratan Korea Selatan kemungkinan besar akan menjadi pihak pertama yang menerima hantaman rudal dari utara. Namun, hal yang paling meresahkan bagi Amerika Serikat saat ini bukan hanya masalah Iran atau Korea Utara secara terpisah, melainkan kenyataan pahit bahwa para rival geopolitik Washington di seluruh dunia semakin menunjukkan pola tindakan taktis yang serupa dan saling mengunci. Kecemasan ini juga meluas di kalangan sekutu-sekutu dekat Amerika di Eropa dan Asia yang khawatir mereka akan terseret ke dalam perang berskala besar yang tak terkendali, terutama ketika strategi keras Donald Trump dinilai berisiko membuka terlalu banyak front konflik bersenjata secara bersamaan di saat ketegangan dengan Rusia dan Tiongkok juga belum terselesaikan. Tanpa perlu membentuk sebuah fakta aliansi militer resmi di atas kertas, Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara secara bertahap telah menunjukkan kecenderungan kuat untuk saling mendukung satu sama lain melalui barter perdagangan energi, transfer teknologi rudal, kerjasama militer tertutup, dan koordinasi diplomatik di forum internasional. Menurut banyak pakar strategi global, justru tekanan sanksi dan militer yang agresif dari Amerika Serikatlah yang tanpa sengaja membuat poros anti-barat ini menjadi semakin solid, terintegrasi, dan semakin mustahil untuk dipecah belah oleh strategi konvensional Barat. Apakah menurut Anda doktrin respons nuklir otomatis ala Korea Utara akan benar-benar diadopsi oleh Iran untuk menghentikan ancaman serangan udara dari Amerika Serikat dan Israel? Sampaikan analisis geopolitik dan pandangan tajam Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik subscribe, berikan like pada video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan analisis intelijen dan militer global terdalam hanya di kanal ini. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Sampai jumpa di analisis strategis berikutnya.